Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Kiai sehat? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Zainal, sehat juga ya? Sehat alhamdulillah Kiai. Wajhun malih, cakep, wajah berseri-seri. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahli surga insyaallah. Amin ya Allah. Ya, baik. Ya, baik guru. Tadi kita udah ngebahas masalah hati ya. Tapi belum lengkap nih kalau belum guru lengkapi nih pembahasan kita ya. Dimana kita masuk ke dalam subtema kita, ciri nih orang yang memiliki penyakit hati. Iya. Baik. Bagaimana guru, silakan. Terima kasih Abang Ali Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyanal arda bil masajid wa zayyanal masajid bi Ka'bah wa zayyanal anbiya'a bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia yang terkasih, kita berdoa pada hari nan indah menjelang beduk azan maghrib. Tentunya semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Sejak pertama, kedua, dan ketiga semua penceramah berbicara tentang sakit atau penyakit hati. Waspadalah. Kalau kita bicara soal hati, ada penyakitnya psikosomatik. Merinding saya. Penyakit hati, penyakit kejiwaan. Sombong, takabur, pongah, dengki, ujub. Mungkin lain sebagainya, tidak senang melihat orang berbahagia. Kalau orang sudah terkena penyakit hati, para pemirsa, Abang Ali, tomat saja, tomat yang busuk kita bawa, masukkan ke dalam tas, bawa 1 minggu kemana-mana, terasa bau busuknya. Itu baru tomat yang busuk, bau sekali. Apalagi hati yang busuk. Ya Rabb. Hari inilah kalau kita bicara soal tadi, Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyil qalb. Ketahuilah, penceramah semua berbicara se-Indonesia tentang kalau ada dalam tubuh manusia segumpal daging, kalau itu baik, baik semua. Amin dong. Amin. Luar biasa. Kalau buruk daging itu yang sekecil itu, maka buruk semua. Sampai Luqmanul Hakim saja dia berbicara tentang hikmah esensi hati. Luqman Hakim kan dia seorang istilah kita ini memang ya pembantu waktu itu ya, budak sahaya yang berwarna kulit hitam. Saat itu para pemirsa, seorang majikan berkata, tolong sembelih seekor kambing. Tolong ambilkan 2 potong saja daging kambing yang paling bagus. Bapak Ibu tahu para pemirsa, ternyata apa yang terjadi? Seusai disembelih, Luqman Hakim hanya membawa sepotong lidah dan sepotong hati. Besoknya tolong sembelih lagi, para pemirsa izin, sembelih lagi kambing yang kedua. Kalau kemarin bawa daging yang bagus, sekarang bawalah daging yang jelek, yang terburuk. Dia bawa juga lidah, sepotong lidah dan sepotong hati. Majikan berkata, loh kenapa kamu kok yang terbaik membawa sepotong lidah dan sepotong hati? Yang terburuk juga sepotong lidah, sepotong hati. Luqman Hakim menjelaskan, konon kabar mengatakan bahwa lidah inilah yang membuat jahat manusia dan hati membuat jahat manusia. Makanya dalam peribahasa mengatakan, saudara yang terhormat, bahwa hati itu tergolong memang hati yang kolbun syadid, ada kolbun mayit.
ada qalbun marid, ada qalbun yang dikatakan qalbun yang mutmainnah, qalbun salim. Ya Rabb. Saudara, mohon izin. Saudara, kalau kita bicara soal hati manusia yang dikatakan qalbun mayyit, hati yang memang mati, dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal kebaikan-kebaikan, bahkan dia bertuhan kepada setan, terkutuk. Dia bertuhan kepada dunia. Dia bertuhan kepada hal-hal selain Allah. Bahkan puncak penyakit hati yang paling tinggi tidak lain adalah kemusyrikan para pemirsa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sampai orang punya penyakit hati, mayit, hati yang mati itu, izin para pemirsa, maaf, dia lebih kejam daripada binatang. Sampai Allah mengatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan Allah telah mempersiapkan api neraka itu. Abang Ali, para pemirsa Indonesia, mempersiapkan tempat neraka itu buat jin dan manusia. Kenapa? Karena Allah memberikan lahum kulubun la yafqahuna biha. Allah memberikan hati, tapi dia tidak mau memahaminya. Dia nggak mau paham. Bahkan terjadi eksploitasong di lom. Eksploitasong di nasong par nasong. Penindasan manusia di atas manusia. Bahkan manusia tak bersalah, maaf, diceruritnya. Mereka tidak beragama. Manusia sedang duduk, sedang naik motor, dibantainya. Tidak punya hati, itu qalbun mayyit. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi dia nggak mau faham. Allahu Akbar ya Rabb. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah berikan mata, tapi dia tidak mau melihatnya. Masa bodoh. Kemudian Allah berikan walahum adhanun la yasma'una biha. Allah kasih telinga, tapi dia nggak mau dengar. Ini manusia yang qalbun mayyit. Ya Rabb, ulaika kal an'am. Mereka adalah termasuk orang-orang seperti binatang. Bahkan balhum adol, akan tetapi bahkan mereka lebih sesat daripada binatang loh. Itu adalah qalbun mayyit yang kedua. Hati yang qalbun marid. Ada seorang para pemirsa izin, seorang yang bernama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hati yang sakit itu adalah tidak lain seperti al-ma'u ma'rikotihi yasukul hajar ma'asyidatihi. Air dengan kelembutannya itu menetes 1, 2 tetes, 3 tetes, itu bisa menghancurkan batu yang keras. Ibnu Hajar mengatakan air dengan kelembutannya bisa menetes tembus batu yang kuat. Tetapi dengan air rohani diberikannya buat hati tidak juga mau tembus. Maksudnya hati adalah lebih keras daripada batu. Yang ketiga, qalbun salim. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah tidak lain qalbun salim adalah hati yang damai. Justru kalau orang ciri-cirinya adalah mereka semua yang sakit hati, mereka enggak senang melihat orang mendapat kebahagiaan, mereka cemberut, wajhun abis, wajahnya cemberut. Kemudian lisanun fahis, lidahnya itu selalu berbicara yang keji. Qalbun syadid, hatinya keras. Bahkan yadun yang tidak sahih, yadun bakhil. Oleh karena itu para pemirsa, mari sama-sama kita pupuk, kita persubur dengan wajah-wajah hati-hati yang keras. Kalau kita bicara soal hati, maaf izin, yang terpenting adalah tidak ada manusia yang berkata, kalau ada orang yang naik ke pohon, hati-hati, nyebrang, hati-hati. Tidak ada hidung-hidung, mata-mata, kaki-kaki, Bang Ali, dan seterusnya. Tapi resepnya tidak lain adalah
Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hendaknya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Abang Ali Zainal. Rupanya Masya Allah. Masya Allah, benar banget ya. Hati jauh. Iya baik. Kiai Haji Agus Dermawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Agus ini memang orang kalau ngingetin ya hati, bener banget. Itu pelajaran yang tajam banget buat kita. Hati-hati ya kalau keluar, hati-hati ya kalau saking pentingnya qalbun ya. Allahu Akbar. Iya benar. Harus dipersubur dengan iman dan takwa. Ya. Masya Allah. Baik. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah dikirim lewat Instagram kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.